Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Para siswa kelas 6B Min 1 Pasir. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam pembelajaran hari ini di hari Selasa tanggal 7 September 2021 dalam materi pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, apa kabarnya hari ini anak-anak? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dapat belajar dengan baik, dan selalu jaga kesehatan, jaga kebersihan, jangan lupa menggunakan masker jika keluar dari rumah kalian. Dan berdekat-dekat dengan orang banyak harus selalu jaga diri. Baik, para siswa, pada pembelajaran kali ini kita masuk pada materi pada pembelajaran tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Di sini kita akan berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan diri kita atau manusia. Nah, diharapkan setelah selesainya pembelajaran ini nanti kalian dapat menyebutkan perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan dan hal-hal yang terkait dengan pertumbuhan itu sendiri serta perkembangan itu sendiri. Nah, baik para siswa, kita masuk pada materi. Yang akan kita bahas adalah tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Baik, silakan diperhatikan, disimak baik-baik tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Bahwa pertumbuhan itu adalah proses tumbuh atau bertambahnya ukuran. Ukuran tubuhnya semakin tinggi, semakin berat, itu namanya pertumbuhan. Sedangkan yang namanya perkembangan adalah proses perubahan fungsi alat tubuh menuju kesempurnaan dan kematangan. Ya, di sini sudah diberikan contoh oleh Pak Guru bahwa contoh pertumbuhan ya dari kecil membesar. Tuh. Sedangkan perkembangan adalah kemampuan untuk bergerak, kemampuan berbicara, dan kemampuan berpikir. Itu adalah perkembangan, ya. Jadi yang namanya perkembangan adalah kemampuan bergerak, kemampuan berbicara, dan kemampuan berpikir. Itu namanya perkembangan. Jadi perkembangan dapat diamati dari fungsi tubuhnya, misalnya kaki-kaki bayi. Semula kaki bayi belum bisa digunakan untuk berjalan, lalu bisa digunakan untuk berjalan. Itu namanya proses perkembangan. Sedangkan kaki dari kecil menjadi besar, itu namanya pertumbuhan. Masa pertumbuhan dimulai sejak masa anak-anak. Nah, ini masa yang sangat penting di masa anak-anak ini. 3 kebutuhan yang mendasar di masa masih bayi sampai masa anak-anak. Nih, yang pertama tentang kesehatan dan gizi seimbang. Ini kesehatan dan gizi seimbang. Kalau tidak sehat ya otomatis perkembangannya atau pertumbuhannya juga terhambat. Nah, ini perlu keseimbangan. Jadi namanya pertumbuhan dan perkembangan itu akan berjalan beriringan. Jadi kalau sehat ya perkembangannya juga sehat, bagus, ya. Nah, yang pertama kali diberikan kepada bayi adalah air susu ibu. Itu adalah gizi yang paling baik, yang paling seimbang. Setelah itu baru ditambah dengan masa istirahat yang cukup. Nah, kalau masih bayi kan diberi tidur sampai 12 jam, sampai hampir seharian penuh tidur terus, ya. Nanti bangun sebentar kasih makan, tidur lagi. Itu masa bayi. Nah, sedangkan masa kita sekarang itu mulai berkurang. Jadi sekitar 8 jam saja tidurnya, atau 6 jam kalau semakin orang dewasa dan orang tua, itu ya. Kemudian hal apa lagi yang dibutuhkan?
hal yang dibutuhkan oleh ini selain gizi seimbang adalah kasih sayang. Kalian semua perlu kasih sayang kan? Yang paling besar memberikan kasih sayang itu adalah kedua orang tua kalian. Jadi kalau kalian diberikan kasih sayang oleh kedua orang tua kalian, maka sampai tumbuh besar pun kalian akan terus bersama dengan mereka. Berikutnya yang ketiga adalah stimulasi, rangsangan. Nah, untuk stimulasi ini digunakan untuk merangsang otak. Nah, orang tua berkewajiban memberi stimulasi, misalnya anak-anak dipegang tangannya, kemudian tepuk-tepuk, kemudian diusap-usap, dibelai, dan itu semua adalah stimulasi. Nah, jadi kalau kalian sudah sekolah, masa usia sekolah seperti sekarang ini, stimulasinya adalah apa? Dilatih menggambar, supaya terbayang dalam dirinya adalah suatu keindahan. Kemudian dilatih menari, dilatih olahraga, itu namanya stimulasi. Ya, supaya gerak fisik itu luar biasa ya, untuk kemudian disuruh membaca oleh gurunya, disuruh latihan membaca itu dalam rangka usaha latihan berkomunikasi. Nah, selanjutnya para siswa, nah kita berbicara tentang masa-masa tahapannya. Nah, ya tahapannya. Bagaimana tahapannya? Nah, kita lihat di tahapan ini, tahapan pertumbuhan dan perkembangan itu bermacam-macam. Ya, masa bayi, masa balita, masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa, dan masa lansia. Dan perlu diingat bahwa setiap kita di masa-masa seperti itu ada proses perkembangan yang luar biasa. Pada masa bayi mulai tumbuh dan berkembang, ya, bisa ketawa, bisa bermain masa bayi. Kemudian masa balita juga demikian, bisa memegang-megang sesuatu. Ya, balita, bayi di bawah sebelum 5 tahun ya. Kemudian masa anak-anak seperti kalian, gitu ya. Kemudian masa remaja, masa dewasa, dan masa lansia. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa bagi bayi dan anak-anak itu harus diimunisasi terlebih dahulu. Itu tujuannya adalah untuk memberikan kekebalan terhadap tubuh, ya, supaya tidak terserang penyakit hepatitis, penyakit polio, ya, BCG atau Bacillus calmette-guerin, ya. Dan DPT itu biasa kalau kalian sudah kelas 1 itu biasa disuntik itu ya. Itu imunisasi namanya. Kemudian yang sekarang ini ada namanya imunisasi vaksin atau ya vaksin untuk orang penyakit yang sekarang lagi merajalela corona ya, itu divaksin semua orang ya, supaya kebal tubuh dari penyakit ya. Nah, para siswa, untuk kita tahu tentang perkembangan itu sendiri, coba dilihat gambar di sini ya. Dalam pertumbuhan. Nah, ini ya. Ini contoh pertumbuhan. Jadi pertumbuhan itu mulai dari masa nih. Ini masa bayi. Ini masa bayi ya. Masa bayi. Kemudian masa balita. Mulai bisa berjalan ya. Kemudian masa anak-anak. Ini anak seperti usia kalian, usia sekolah ya. Kemudian setelah masa kalian, makanya sekarang masa anak-anak masa bermain, masa belajar, masa meniru dan sebagainya. Terus usahakan, tapi tetap dalam dalam tahap atau dalam ukuran yang baik. Jangan hanya meniru yang tidak baik. Jadi harus selalu mengikuti norma atau aturan. Setelah itu baru berkembang terus sampai masuk pada perkembangan masa remaja. Ini nanti kalian masa SMA, masa kuliah, dan sebagainya. Setelah itu masuk pada perkembangan masa dewasa, dan setelah dewasa ini ada kematangan jiwa. Ya, menjadi bapak-bapak, ibu-ibu, dan nanti masuk pada masa manula, manusia usia lanjut. Ya. Ini sudah jadi kakek-kakek dan nenek-nenek. Nah, inilah yang namanya pertumbuhan. Jadi tumbuh dari sini tumbuh mulai dari bayi, tumbuh besar jadi balita, tumbuh besar menjadi anak-anak.
Kemudian tumbuh menjadi remaja, tumbuh menjadi dewasa, dan tumbuh menjadi manula. Perkembangannya di mana? Dari anak-anak mulai belajar untuk bisa bergerak, kemudian masa balita mulai belajar untuk bermain, masa anak-anak belajar tuh mau pergi sekolah, mau olahraga dan sebagainya. Begitu remaja, pengetahuannya semakin banyak tuh, bawaannya semakin banyak karena mau kuliah, mau belajar, mau kerja dan sebagainya, melamar pekerjaan. Itu namanya perkembangan. Kemudian masa dewasa juga demikian dan masa manula juga demikian. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan jadi ilmu bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.